Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Fa innal asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Sidang Jumat Jamaah Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah sampai hari ini memberikan dua kesempatan, dua kenikmatan besar yang justru sering dilalaikan oleh sebagian besar manusia, yakni kesehatan dan waktu senggang, waktu luang. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis yang sahih menyatakan igtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramika wa ghinaka qabla faqaraka. Jagalah 5 hal kalian sebelum datang 5 hal yang lain. Jagalah masa muda kalian sebelum datang masa sepuh atau masa renta tua kalian. Jagalah masa kaya kalian sebelum datang masa sempit kalian. Wasihataka qabla saqamika. Jagalah kesehatan kalian sebelum datang masa sakit kalian. Jagalah hidup kalian sebelum datang kematian kalian. Hayataka qabla mautika. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menjaga 5 hal ini di antara cara mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. 2 dari 5 yang disebut tadi adalah oleh Nabi ingatkan pada kita semua, 2 kenikmatan yang sering dilalaikan oleh sebagian besar kita. Oleh karenanya kita berbanyak sholawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah perintahkan pada kita untuk senantiasa bersholawat atas Nabi kita. Dikarenakan di antara pentingnya kita bersholawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau diberikan semacam hak khusus di antara para nabi dan rasul untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Kita bermohon kepada Allah agar dipantaskan untuk menjadi bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diakui oleh beliau dan diridhoi oleh Allah, sehingga kita kelak di yaumil kiamat mendapatkan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
menjelang akhir di bulan Syawal ini, kita berkontemplasi, kita berintrospeksi, kita menilik kembali perjalanan kita semasa di bulan suci Ramadan. Kemudian kita masuk di bulan Syawal. Ramadan sebagaimana yang telah diurai di banyak kesempatan di sepanjang bulan Ramadan maupun sesudahnya, bahwa bulan Ramadan adalah diantaranya bulan pembersihan diri kita dengan menjalankan ketentuan-ketentuan di bulan suci Ramadan. Siang kita syam, malam kita qiyam, dan apabila kita laksanakan dengan petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni imanan wa ihtisaban, maka kita akan memperoleh anugerah dari Allah berupa ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Diampunilah segala dosa-dosa kita. Tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita apabila pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan itu ada salah-salahnya, ada kurang-kurangnya. Puasa kita masih belum sepenuhnya mulus karena mungkin kita berucap yang kotor, berucap yang rafas, yang fusuk. Kemudian Allah memberikan satu semacam garansi agar bisa disempurnakan puasa, pahala puasa atau kualitas puasa itu dengan mengeluarkan zakatul fitr. Zakat berupa bahan makanan yang untuk mengembirakan para orang miskin di hari fitr, di hari Idul Fitr. Idul Fitr adalah kembali pada kebiasaan lama sebelum datang bulan suci Ramadan. Sebelum datang bulan suci Ramadan, kebiasaan kita sehari-hari adalah makan minum dengan leluasa. Maka datang bulan suci Ramadan, kita dilarang siang hari untuk makan dan minum, dan ketentuan-ketentuan lain yang membatalkan puasa di bulan suci Ramadan. Datang 1 Syawal, diharamkanlah kita untuk terus berpuasa, tetapi wajib berbuka dengan datangnya Idul Fitr. Kembali kita kepada kebiasaan sebelum Ramadan, yakni makan minum di waktu siang hari. Kemudian Allah masih ingin memberikan poin yang berharga bagi kita semua. Setelah 1 Syawal berlalu, maka Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan satu semacam bonus, semacam amaliyah sunnah muakkadah sebagai tambahan di bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasyamid dahrin. Barang siapa yang telah menyelesaikan saum di bulan suci Ramadan, kemudian mengikutinya puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka baginya disempurnakan pahala puasa sebagaimana pahala berpuasa 1 tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedemikian bermurah hatinya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita diberi semacam fasilitas yang sangat istimewa, diberi backup garansi kesucian kita untuk kembali kepada fitrah kita, untuk kembali kepada kesucian itu, yang kemudian bulan Syawal adalah menapaki bulan pertama, bulan awal menjalankan kehidupan kita setelah kita kembali suci bersih dengan tambahan-tambahan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka Syawal adalah start kita awal untuk melaksanakan kehidupan selanjutnya yang lebih baik. Maka nasihat para ulama, Allah Subhanahu wa taala bahkan di dalam surat Ar-Rum menyatakan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah secara lurus wajah jiwa raga kalian kepada agama ini, kepada agama Allah ini. Kemudian Allah masih memberikan satu penegasan, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah telah menciptakan fitrah kita dalam kesucian sehingga kita mempertahankannya kembali kepada kesucian itu sebagaimana yang telah Allah ciptakan kepada manusia. Kesucian itu untuk dijaga sepanjang pasca Ramadan, selama Syawal dan pasca bulan Syawal. Maka sepanjang tahun, usai kita melaksanakan peribadatan di bulan suci Ramadan dengan menjaganya, menggenapinya, menyempurnakan dengan ibadah-ibadah di bulan Syawal,
maka itu modal besar bagi kita untuk dijaga, bagi kita perintah Allah Subhanahu wa taala kita menjaga fitrah itu sepanjang tahun. Fitrah kita apa? Fitrah kita adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan kita diminta untuk menghadapkan perhatian jiwa raga kita, wajah kita kepada lidini hanifa, kepada agama ini, kepada agama ad-dinul Islam ini. Sebagaimana dalam surat Al-Dzariyat Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan satu penegasan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang patut kita jaga. Kita jaga keistiqomahan kita, perolehan prestasi selama Ramadan dan selama Syawal sebagai modal kita melaju, melangkah, menjalani hidup kita, mengisi kehidupan kita sesuai fitrah yang telah Allah canangkan, yang telah Allah bersihkan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka menjaga fitrah inilah berarti kita harus senantiasa berada di jalan Allah, di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang minimal 17 kali dalam sehari semalam kita dibimbing untuk senantiasa memohon kepada Allah untuk agar fitrah kita berada di jalan yang lurus. Dengan kita menunaikan sholat fardu saja tanpa menambahi dengan sholat-sholat yang sunnah. Kalaupun fardu saja kita laksanakan 17 kali kita memohon kepada Allah di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bimbinglah kami. Maknanya bukan berarti kita sedang dalam kesesatan sebagaimana yang diplesetkan oleh kaum orientalis. Orang Islam itu sesungguhnya adalah agama yang sesat, mereka semua adalah dalam kesesatan. Itu pelintiran dari para orientalis. Itu buktinya setiap kali sholat mereka memohon kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus. Itu kan berarti mereka sedang tersesat. Maka bukan itu maksudnya, tetapi maksudnya adalah kita memohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita yang telah mencapai fitrah kesucian ini, yang telah Allah canangkan sejak sebelum penciptaan kita ini, di mana ruh kita telah dibaiat oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbika, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahidana, benar aku mempersaksikan ya Rabb bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kita telah dibaiat oleh Allah jauh sebelum ruh kita dimasukkan ke dalam raga. Begitu lahir kita dalam kondisi yang fitrah, yang suci, dalam posisi yang kita diciptakan tidak lain untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam solat-solat kita ihdinas siratal mustaqim bermakna kita memohon selalu bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar tidak keluar dari rel jalan Allah yang lurus yang telah kita gapai selama ini. Siratal ladzina an'amta alaihim, inilah jalan yang kita minta kepada Allah, kita mohon kepada Allah, yakni agar kita senantiasa berada di jalan para orang-orang yang telah diberi nikmat, yakni jalan kenabian, jalan lurus, istiqomah, jalan tauhid, berada hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, klausul inilah yang meneguhkan keyakinan kita bahwasanya kita tidak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya prestasi apapun. Bahkan apabila kita mampu menunaikan ibadah sepanjang hidup sekalipun, itu sungguh itu bukan prestasi kita, karena apabila tidak Allah memberikan rahmat kepada kita, sungguh kita termasuk golongan orang-orang yang rugi. Maka Sufyan Ats-Tsauri menyatakan bahwasanya kalaupun seluruh ibadahku ini tidak Allah terima, tetapi aku masih bermohon, berharap kepada Allah, aku masih yakin kepada Allah ada
1 atau 2 solat saya yang masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadikan jalan rahmat kepadaku untuk Allah memberikan kasih, memberikan sayangnya kepadaku hingga aku diakui sebagai hambanya yang pantas untuk memasuki jannahnya. Ma'asyiral muslimin, istiqomah sampai kapan? Sampai kita menemui ajal. Allah Subhanahu wa taala setiap kali khatib naik mimbar senantiasa menyampaikan pesan Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sampai ketemu ajal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ajal pasti kita akan dapati, cuman kapannya ini yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka keistiqomahan yang kita pelihara ini adalah dalam rangka kita menjaga, menyiapkan diri apabila sewaktu-waktu Allah berkenan memanggil ruh kita ke haribaannya, kita berada dalam situasi, dalam frekuensi sedang berserah diri kepada Allah, dalam memeluk agama Allah ini dan beristiqomah di dalam jalannya Allah yang lurus. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam majelis ini diberikan taufik pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat secara gamblang dengan mata spiritual, mata hati, mata batin, bahkan mata jasad, bahwa yang benar itu benar, jalan yang lurus itu lurus, yang bengkok itu bengkok. Tidak hanya bisa mendeteksi mana yang hak dan mana yang batil, tetapi Allah berikan taufik, kekuatan untuk mengikuti yang hak dan sekaligus meninggalkan yang batil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita Allah pelihara di dalam jalannya yang lurus, di dalam petunjuknya, di dalam cintanya, di dalam cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah meridhoi kita dan sampai pada akhir hayat kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan berserah diri serta dengan hati ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah apabila kita dalam posisi seperti itu, maka Allah akan menyeru kepada kita, mempersilahkan kepada kita untuk berkumpul bersama hamba-hamba yang telah diakui sebagai hamba Allah yang dipersiapkan jalan masuk menuju surganya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oleh karenanya senantiasa kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka kita mewujudkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah telah pesankan pada Nabi kita, dan Nabi kita menyampaikan kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wahai Muhammad, katakanlah pada umatmu, pada manusia, apabila dia benar-benar mencintai aku, maka wasilahnya, caranya, bentuk wujudnya adalah dengan mengikuti ajaran-ajaran yang engkau bawa. Maka mudah-mudahan kita
berada di jalan yang lurus, istiqomah di jalan ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni pensyariatan Islam ini, dengan taufik, dengan kekuatan, dengan kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita, terus sampai kita kelak sampai pada ajal kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, alafiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut, wan najata minan nari, wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.